Nah, ini mineral block, namanya Royal Mineral Block. Nah, di sini dia ini kandungan garamnya tinggi, sekitar 37%. Ini mineral berasal dari Turki. Jadi mineral seperti ini atau garam itu menjadi peranan penting agar domba teman-teman semua itu tidak mengalami yang namanya jilat-jilat atau makan bulu temennya. Dan yang pasti ya teman-teman juga harus memastikan air selalu bersih dan segar, itu wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu dari tim Edu Ternak. Teman-teman, kali ini kita ada sedikit pertanyaan dari teman-teman peternak semua bahwa kenapa ternak itu kadang dia makan bulu temannya sendiri. Jadi ada kasus-kasus di mana domba itu makan bulu temannya sendiri sehingga sampai bulu temannya itu habis, rontok gitu. Ya nggak rontok sih, lebih banyak malah dimakan sama temennya. Jadi bulu ini kan sebenarnya nggak bisa dicerna sehingga dia di rumen itu ngendep. Lama-lama nanti akan muncul yang namanya hairball. Nah, hairball ini dia selama dia si domba ini mendapatkan asupan air minum yang cukup ad libitum, insya Allah dia nggak akan nyumbat. Tapi ketika asupan minum itu kurang, maka hairball ini bisa menyumbat saluran pencernaan sehingga dia membuat ternak itu jadi tambah kurus, akhirnya mati. Karena apa? Karena ya itu tadi, karena pakan itu dia nggak bisa lanjut ke pencernaan berikutnya, sehingga teman-teman semua yang perlu teman-teman pahami soal nutrisi yang pertama ya, dimana pakan itu memang memegang peranan penting, tapi yang tidak kalah penting yaitu adalah air. Jadi air itu sebaiknya memang tersedia ad libitum, itu wajib. Jadi teman-teman kalau misalnya ngandangin ternaknya, maka sebaiknya di dalam kandang itu selalu tersedia air minum. Jadi teman-teman kalau misal ternaknya itu diperoleh dari pasar, entah itu yang dia makan plastik lah, dia makan bulu temennya lah, selama dia mendapatkan asupan air minum yang cukup, mendapatkan pakan yang cukup, insya Allah dia bisa tetap gemuk, Nah, lain halnya dengan ketika si ternak ini dia makan bulu temennya. Nah, jadi yang teman-teman perlu pahami, selain asupan air minum, kemudian asupan pakan, juga ada asupan mineral. Nah, asupan mineral ini sangat-sangat penting. Domba kambing itu suka banget yang namanya asin-asin. Nah, seneng banget kalau teman-teman ngasih di comborannya misalkan garam, pasti dia seneng banget dan minumnya akan lebih banyak. Nah, teman-teman juga pernah juga kan yang menaruh garam di bambu lah atau di pipa lah, itu yang sedikit dikasih air, dijilat-jilat. Nah, itu juga penting. Jadi garam itu memegang peranan penting. Garam itu kan termasuk sebagai mineral makro ya, selain kalsium, fosfor, ada natrium, ada klorin. Natrium, klorin ini kan garam. Nah, garam, ada magnesium juga. Nah, jadi penting sekali buat teman-teman semua menyediakan garam, entah itu berupa garam yang berada di bambu maupun yang bisa berupa komplit seperti ini. Nah, di sini kita ada sedikit contoh. Ini mineral block. Nah, ini mineral block, namanya Royal Mineral Block. Nah, di sini dia ini kandungan garamnya tinggi, sekitar 37%. Ini mineral berasal dari Turki.
Jadi mineral seperti ini atau garam itu menjadi peranan penting agar domba teman-teman semua itu tidak mengalami yang namanya jilat-jilat atau makan bulu temennya. Dan yang pasti ya teman-teman juga harus memastikan air selalu bersih dan segar. Itu wajib. Itu wajib. Jangan sampai air minum itu kotor sehingga ternak jadi malas minum. Nah itu. Terus kemudian garam yang tadi, entah itu berupa mineral blok seperti ini, seperti di kandang-kandang seperti ini, itu juga harus free akses. Kapanpun dia mau jilat, dia bisa jilat. Jadi mau cempe maupun yang dewasa, dia ketika mau jilat harus bisa jilat. Itu penting. Jadi naruh mineral blok juga nggak boleh yang terlalu tinggi, nggak boleh yang digantung yang terlalu tinggi sehingga si cempe itu nggak bisa ngakses garam tersebut, ngakses mineral blok tersebut. Nah itu penting. Nah di sini kebetulan di sini ada dua varian ya, dua varian mineral blok. Yang merah ini itu memang dikhususkan untuk domba. Jadi domba, untuk rekomendasi dari si eksportir ini, untuk domba-domba wajib pakai yang merah ini. Nah, sedangkan yang abu-abu ini untuk kambing. Teman-teman nggak boleh ngasih yang ini, ya karena itu rekomendasi dari si eksportirnya. Artinya ada zat-zat tertentu yang memang tidak dibolehkan untuk domba. Nah, gitu. Nah, jadi teman-teman semua, selain kasus-kasus yang tadi masih banyak kasus-kasus penyakit yang lain. Pada intinya adalah untuk domba sendiri memang baiknya kita buat rutin dicukur ya. Karena ya itu tadi, ketika asupan pakannya itu kurang, misal di palung pakannya itu kok sering kosong. Nah, si ternak-ternak ini akan cari makan yang lain. Misal teman-teman di pakannya itu nggak ditambahin garam, misal di konsentratnya ya nggak ditambahin garam, di air minumnya nggak ditambahin garam, misal kayak gitu, baiknya memang disediakan semacam mineral blok seperti ini. Jadi mineral blok itu kalau menurut saya pribadi itu sebagai opsi plan B. Opsi plan B itu apa? Jadi teman-teman ketika udah ngasih garam di pakan dengan dosis umumnya 0,2% lah per ton pakan, atau bisa 0,5% per ton pakan, maksimal segitu rata-rata. Jadi rekomendasi dari nutrisionis, jurnal-jurnal itu sekitar segitu. Jadi di konsentrat atau di pakan kompleknya itu sebaiknya memang dikasih garam. Nah opsi plan B nya itu ketika si ternak ini kebutuhannya naik ya, kebutuhannya naik, nah itu bisa diberikan mineral blok. Artinya apa? Artinya tetap kalau dari pakan asupannya kurang, dia akan jilat-jilat sendiri dan dia bakal berhenti sendiri ketika dia merasa cukup. Begitu. Nah, penting juga teman-teman ketahui bahwa garam itu bisa menyebabkan ternak itu lebih banyak minum. Artinya apa? Ya kayak kita lah, kayak kita misalkan makan garam dikit kan, karena keasinan pasti kan kita akan mengencerkan dengan cara kita minum seperti itu, sehingga air minum harus selalu tersedia di kandang kita. Kapanpun dia mau minum, dia bisa minum sepuasnya. Tidak perlu kita nyombor-nyombor, itu tidak perlu, karena ya ternak bisa mengukur sendirilah kebutuhannya untuk air minum sehari berapa. Kalau kondisi panas seperti ini misalkan, dia pasti butuh minum yang lebih banyak. Kalau kondisinya dia laktasi nih, habis lahiran, nyusuin, pasti dia kebutuhan minumnya banyak, karena yaitu tadi susu juga itu ya 86-88% lah itu adalah air. Sehingga ya penting sekali untuk teman-teman siapin air minum ad libitum, pakan yang cukup kualitas kuantitasnya dan seimbang ya, lengkap, sama mineral blok yang selalu tersedia. Nah soal mineral blok teman-teman bisa
bertanya atau menghubungi tim kami di deskripsi. Jadi mineral block itu ada banyak varian di Indonesia sendiri. Ada yang ukurannya 10 kilo, ada yang ukurannya 5 kilo, ada yang ukurannya 1,5 kilo, ada yang ukuran setengah kilo. Kalau rekomendasi dari kami untuk domba nih dengan koloni yang besar seperti ini, lebih enak pakai yang 3 kilo atau kayak gitu yang 1,5 kilo. Nah, yang pasti untuk mineral block untuk domba ya, pakai yang warna merah ini. Kalau teman-teman pakai yang ukuran 3 kilo. Tapi kalau teman-teman mainnya kandang individu, bisa pakai yang setengah kilo. Yang murah-murah saja. Yang penting itu tadi, ketika mineral block itu dirasa garamnya udah habis nih, udah dijilat, kok udah lama nggak dijilat nih, itu artinya kan garamnya habis. Sehingga teman-teman sebaiknya juga opsinya ada dua, mineral block digantung sendiri sama garam yang dicampur sama air sedikit, dibuat dia supaya merembes gitu kan di bambunya itu, sehingga si domba-domba itu bisa jilat sesuka hatinya dia sendiri. Itu teman-teman, jadi penting sekali agar teman-teman menambah wawasan seputar ilmu nutrisi. Jadi ilmu nutrisi tidak hanya sebatas tentang pakan, formulasi, tapi juga ada sirkulasi udara yang sehat, air minum yang sehat, itu juga sangat-sangat penting. Mungkin itu dulu sharing dari saya, teman-teman. Kalau teman-teman masih ada kendala seputar dunia peternakan, silakan teman-teman bisa komen di bawah. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali nonton channel ini, teman-teman bisa like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Nah, lebih-lebih teman-teman kalau mau teman-teman bisa juga join di grup kami. Kami ada grup WhatsApp, silakan dicek di deskripsi, di situ ada linknya. Teman-teman nanti bisa gabung di situ dan memperkenalkan diri, nama teman-teman semua, kemudian farmnya di mana, lokasinya, terus fokusnya di apa. Silakan teman-teman silaturahmi ya satu sama lain dengan peternak lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.